Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada yang non muslim saya ucapkan salam sejahtera, Tuhan memberkati. Pasti terkabul wasilah ilmu RDAY. Yuk terus semangat, pasti terkabul. Rumah saya mau dieksekusi sama dekorator. Besok, emang ibu umurnya sampai besok? Nggak, besok tanggal 10 datang deh dekoratornya. Tenang aja bu, umur ibu nggak sampai besok bu. Saya takut bu. Anak saya kena kesirep pak. Saya nggak makan sedikit pun itu dari bank. Ya itu karena seizin Allah. Iya. Kenapa Allah kejam sama ibu? Ayo, iya. Udah jangan takut. Tapi saya deg-degan lemes pak, sampai nggak. Ya udah besok dieksekusi. Jangan pak. Ya makanya jangan takut. Ya, makanya saya kemari pak diajak sama tetangga. Ya udah nggak mungkin. Amin. Ya. Yuk bapak apa pertanyaannya? Makasih banyak Pak Haji. Ya. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Pak Haji, mohon izin testimoni terlebih dahulu Pak Haji. Boleh. Yuk man, shoot man. Oh, alhamdulillah sudah rutin Pak Haji melakukan. Saya ambil satu-satunya dari ilmu RDAY itu adalah bangun jam 00, 12 juz itu rutin, alhamdulillah. Yang lainnya enggak saya kerjakan Pak Haji. Yang lain-lainnya tuh apa yang terjadi yaitu mungkin hajat-hajat yang lainnya ibu-ibu dan bapak semua di sini itu mungkin hasilnya hajatnya terkabul. Kalau saya beda Pak Haji, yaitu terbuka mata batin saya itu Pak Haji. Terbuka mata batinnya itu. Alhamdulillah saya juga di rumahnya itu ngajar ngaji ya Pak Haji ya, dari anak-anak, remaja sampai ibu-ibu dan sebagainya, khususnya di pembelajaran Al-Quran gitu tuh. Cuma apa namanya testimoninya itu terbuka mata batinnya itu tuh, kayak seperti di rumah juga sering ada konsultasi masalah pengobatan dan sebagainya, kayak seperti Ustaz saya ini kena santet, langsung terbuka itu siapa yang ininya gitu tuh, yang ngirimnya gitu Pak Haji. Itu testimoni yang pertama itu. Yang keduanya, saya pernah ngirim satu video di grupnya RDAY gitu ya, sama seperti saya lihat di orang Jawa Timur itu siapa, Gus Ridwan kalau nggak salah itu ya, mengirimkan salah satunya itu di kitab-kitab. Karena saya dari pesantren Pak Haji ya, jadi apa yang beliau paparkan itu kayak seperti colek-colek dan sebagainya. Ternyata itu sudah dikaji di pesantren-pesantren, itu sudah ada semua Pak Haji. Soal ilmu RDAY ini tidak menyimpang dari apa-apa yang diajarkan oleh para ulama-ulama kita itu tuh. Singkat cerita, apa mungkin Allah tidak mengizinkan saya itu untuk mengirimkan videonya itu? Saya kutip di dalam hadisnya tuh Pak Haji. Intinya keterangan itu wafi bu di ahadikum sodakoh gitu tuh. Dan di dalam alat kelamin suami istri kalian ada satu sedekah, itu kan Pak Haji sering mengajarkan colek-colek dan sebagainya gitu kan ya. Ternyata ada di hadis nabinya gitu, wafi bu. Tepuk tangan dulu dong. Subhanallah Pak Haji. Justru itu yang bikin kita terkabul. Karena tadi nih Pak, maaf ya, tadi saya salut bener tadi tuh. Ada orang Riau, Pekanbaru, dia kerja di kelapa sawit. Di tengah hutan, kelapa sawit itu kan luas kan, dia di tengah hutan. Jadi nyemprot. Saya tanya gajinya berapa? Saya gajinya 140.000 per hari. Seminggu kerja 6 hari. Anaknya 2. Dia praktekin banget ilmu RDAY. Jadi dia nggak pernah pakai BH dan nggak pernah pakai celana dalam. Pada saat dia kerja di tengah hutan nyemprot itu kelapa sawit, itu ada ular segede paha, itu langsung rut. Itu biasanya tuh langsung nyontok. Cus. Itu dia nggak nyontok, cuma ngeliatin doang loh. Mungkin tuh ular lihat bohai bener.
Tepuk tangan dong. Benar Pak, itu ular nggak nyontok, cuman liatin doang. Dan si ibu itu ngomong, saya pasti ke RDAI ketemu Pak Haji Dwi dan saya pasti bisa privat. Kan privat nggak murah Pak, 10 juta. Wajib sedekah 10 juta, kalau privat wajib, harus wajib. Dia ngomong begitu, pasti saya bisa, pasti saya bisa, pasti saya bisa. Tidak boleh orang yang kerja harus cuti selama seminggu untuk keluar kota. Tapi dia pede bener. Dia colek, dia taruh di mulut. Pasti mandornya nyetujuin. Pastinya mandornya nyetujuin. Akhirnya dia bilang, mandor saya sampai melongo Pak Haji. Beberapa detik dia melongo. Apa yang dia lihat sama mandornya? Ini bener gak pakai BH? Wow. Alhamdulillah dia berangkat. Nah tadi privat. Hari ini saya kasih eksklusif yang privat hari ini. Selain privat sama saya panggil Pak Roni sama Bu Roni. Pak tolong dong 7 orang ini khusus ajarin seperti Pak Roni dan Bu Roni yang bisa punya penghasilan per hari, bukan per bulan ya, per hari 600 juta. Wajib Pak, saya bilang gitu. Wajib Bu. Pokoknya Bapak saya ajarin per hari 1 miliar. Syaratnya Bapak dan Ibu ajarin dulu di tamu saya yang 6, bisa harus per hari 600 juta. Nah diajarin tuh salah satu yang orang yang Pekanbaru, Pak Haji beneran nih saya bisa privat sama Pak Roni sama Bu Roni. Iya, ayo kita privat bareng di Natrabu tadi. Nah mau saya, Bapak coba paksain Pak, pasti bisa. Pasti lulus kalau anaknya lagi tes di Akmil atau di Akpol, pasti lulus. Pasti lulus. Pasti lulus. Kalau utang pasti lunas, pasti lunas. Tapi ngucapnya nggak sekali Pak Bu, berkali-kali. Seperti Bapak dan Ibu manggil ayam, pernah gak manggil ayam sekali? Datang nggak ayamnya? Pasti datang. Kucing, emang manggilnya sekali? Pus, enggak lah. Pus. Nah begitu juga manggil anjing. Enggak sekali Pak manggil anjing. Nggak bisa. Nah mau saya, coba Bapak dan Ibu kalau punya hajat diulang-ulang. Pasti lunas. Kalau punya utang pasti nggak dilelang. Kalau nggak dilelang pasti bisa, pasti terkabul, pasti terlampaui, pasti terlampaui, pasti terlampaui, pasti terlampaui. Begitu. Jadi yakini 3 dewa. Mosok kalah sama yang terkabul. Teman-teman kita kan udah banyak yang terkabul. Saya tanya, Mbak, apa yang bikin kamu kok bisa maksain ke RDAY? Pak Haji, saya ini belum pernah jauh terbang, katanya yang tadi orang Pekanbaru tuh. Saya pakai celana dalam dibalik, BH dibalik. Sampai di Bandara Soekarno-Hatta itu saya mau ditipu Pak Haji. Ke RDAY mesti bayarnya 800.000. Tapi saya ingat sama Pak Haji, pasti saya nggak akan ditipu, pasti saya nggak. Saya kan celana dalamnya nggak pakai celana dalam, nggak pakai BH. Jadi jalannya ada aja. Dari Damri, turun dari Damri naik 03, turun naik 53, ketemu tukang ojek, dianterin sampai atas sini. Dan biayanya nggak sebesar 800.000. Jadi apa yang kamu bisa kok nyampe di RDAY Pak Haji? Saya sebut terus, pasti saya ketemu Pak Haji, 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 pasti saya ketemu dan ketemu bener bos tadi di Natrabu. Saya sampai melongo aja nih. Wow. Nah anaknya 2 bos, gajinya 140.000 bos per hari. Tapi dia bisa sedekah 10 juta. Apa yang bikin? Karena yakin. Gitu. Ya, jadi Bapak mesti yakin dulu. Kalau Bapak yakin pasti bisa.
Oke? Siap Pak Haji. Ah. Satu lagi Pak Haji, Boleh. Apa namanya? Saya pengen mengulang-ulang karena saya yang lebih seringnya itu adalah baca Quran 12 juz. Paksain. Insyaallah. Oh, ya. Bisa. Maksud saya itu saya sudah mengamalkan Pak Haji. Cuma saya pengen ganti gaya Pak Haji. Gayanya gimana? Kan urutannya itu adalah bangun jam 00, ya senyum 41 kali, terus mandi. Boleh enggak baca Qur'annya itu digabung dengan sholat tahajudnya Pak Haji? Karena saya lebih nyaman Pak Haji. Kalau kita baca Al-Quran itu sambil duduk, mungkin sholat tahajudnya 4 rakaat, sholat hajatnya 2 rakaat dan seterusnya gitu. Kalau kita duduk itu ngantuknya, kadang kita ngeliat jam nggak fokus. Saya lebih nyamannya itu yang saya coba beberapa hari belakangan ini, yaitu baca sholat tahajud 2 rakaat. Saya sambil baca Al-Qur'annya itu satu rakaat 1 juz Pak Haji. Dan apakah itu diperbolehkan? Boleh. Sangat boleh Pak Haji. Ya? Boleh. Alhamdulillah. Tidak ada gurunya nurut sama muridnya. Nah, di sini boleh. Karena gurunya udah senjata makan tuan. Karena saya lebih nyamannya itu kan saya bawa ini ya, kayak seperti ini nih, Quran kecil nih. 1 rakaat kan tahajud 2 rakaat. Boleh. 1 rakaat saya baca ininya. Saya penting tidak harokatun katsirah Pak Haji ya. Boleh. Tidak ada gerakan yang banyak, cuma gini aja 1. Terus nyampe sudah 4 juz, paling saya ngopi dulu. Habis ngopi saya langsung mandi lagi Pak Haji. Boleh. Karena lebih seger lagi sampai selesai jam 3 lah. Boleh. 12 juz alhamdulillah. Kalau saya lanjutkan kembali sampai dengan terbit matahari, paling saya targetan 15 juz Pak Haji insyaallah sehari itu insyaallah. Boleh. Ya itu Pak Haji ya. Boleh. Ya yang terakhir, karena saya sering ngajarin ngaji karena kayak ibu-ibu seperti itu Pak Haji ya. Mungkin saya minta tipsnya, mudah-mudahan saya Jangan mudah-mudahan. Pasti. Nggak ada kata-kata mudahan. Pasti. Karena saya sering berhadapan dengan wanita gitu Pak Haji, mohon sedikit diredam itu hawa nafsunya Pak Haji, minta tipsnya gitu. Gampang. Sebelum kamu ketemu sama wanita, wajib kamu dikaretin. Tepuk tangan dong. Ya. Terima kasih Pak Haji.